Perkenalkan, kami dari Fakultas Kedokteran Wijaya Surabaya. Di video kali ini kami akan membahas tentang virus yang sedang mendunia, yaitu virus corona. Simak terus ya, check it out! Saya akan membahas tentang riwayat alamiah penyakit dari COVID-19. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih riwayat alamiah penyakit? Jadi, riwayat alamiah penyakit merupakan perjalanan suatu penyakit dari awal terjadinya paparan hingga masa akhir dari penyakit tersebut tanpa disertai dengan pencegahan ataupun terapi. Nah, karena kita akan membahas tentang COVID-19, maka kita harus tahu dulu nih, COVID-19 itu disebabkan oleh apa sih? Jadi, COVID-19 itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu coronavirus. Coronavirus ini merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit kepada manusia dan hewan. Lebih tepatnya, jenis virus dari coronavirus yang mengakibatkan terjadinya COVID pada manusia adalah SARS-CoV-2. Jadi, nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Langsung aja nih ke riwayat alamiah penyakitnya. Jadi, ada beberapa tahap atau masa. Yang pertama adalah masa pre-patogenesa. Pada masa ini, sebenarnya seseorang telah berinteraksi dengan virus tersebut, tapi virus tersebut belum masuk ke dalam tubuhnya. Misalnya, seseorang itu berada di daerah transmisi lokal COVID-19 ini, atau dia baru saja melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang terinfeksi COVID-19 atau melakukan kontak dengan penderita COVID-19. Dalam hal ini dipengaruhi oleh sistem imun dari seseorang itu. Jika sistem imun tubuhnya kuat, maka bisa jadi virus itu nggak jadi masuk ke dalam tubuhnya. Tapi jika sistem imunnya lemah, maka virus itu bisa menjangkiti orang tersebut. Ini akan berlanjut ke tahap kedua, yaitu masa inkubasi. Masa inkubasi ini merupakan masa di mana awal terjadinya paparan hingga timbul gejala. Menurut Kementerian Kesehatan, masa inkubasi dari SARS-CoV-2 ini adalah 14 hari. Jadi, seseorang bisa jadi tidak mengalami gejala awal dari terjadinya paparan hingga hari ke-14 baru timbul gejala-gejala. Jika hal ini berlanjut, maka kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu masa penyakit dini, di mana masa ini merupakan masa awal timbulnya gejala. Misalnya, gejala dari COVID-19 ini adalah mulai batuk atau mulai demam. Nah, jika hal ini akan terus berlanjut, penyakit ini atau sistem imunnya kurang kuat untuk menghadapi virus ini, maka akan berlanjut kepada tahap selanjutnya, yaitu masa penyakit lanjut. Masa penyakit lanjut ini di mana gejala-gejala yang terjadi pada orang tersebut itu makin parah. Misalnya batuknya makin parah, terus demamnya makin tinggi, disertai dengan gejala sesak nafas dan gejala-gejala lainnya. Tahap selanjutnya adalah masa akhir penyakit, di mana lagi-lagi ini dipengaruhi oleh sistem imun seseorang tersebut. Jika sistem imun seseorang tersebut kuat, bisa melawan virus yang masuk ke dalam tubuhnya, maka seseorang itu akan dapat sembuh. Tapi, jika sistem imunnya kurang kuat atau lemah, dia akan kalah oleh virusnya dan dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi-komplikasi yang lain atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Jadi sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang risiko terbesarnya Corona atau COVID-19 ini. Yang pertama saya akan menjelaskan dari aspek ekonomi. Risiko terbesar dari Corona atau COVID-19 ini terhadap ekonomi di Indonesia, nilai rupiah akan tertekan oleh dolar Amerika, sehingga barang-barang yang ada di pasaran akan menjadi lebih mahal dari biasanya. Dan pada perusahaan-perusahaan kecil yang memiliki pegawai dengan tingkatan SMA atau sederajat akan di-PHK oleh perusahaan tersebut dan akan meningkatkan jumlah pengangguran terutama di Indonesia menjadi lebih tinggi. Yang kedua, saya akan menjelaskan dari aspek kesehatan. Risiko terbesar dari Corona atau COVID-19 ini terhadap kesehatan di Indonesia dengan akan lebih mudah terinfeksi masyarakat di Indonesia, terutama tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, dikarenakan minimnya disinfektan, kedua masker, terus yang ketiga hand sanitizer. Itu akan menyebabkan masyarakat di Indonesia mudah terinfeksi. Saya akan menjelaskan
menjelaskan tentang segitiga epidemiologi. Segitiga epidemiologi merupakan konsep dasar dari suatu ilmu epidemiologi yang terdiri dari 3 faktor utama. Yang pertama adalah host, yang kedua adalah agen, yang ketiga adalah environment. Dalam kasus pandemik virus corona 19 ini, yang menjadi host adalah manusia, agen adalah virus corona, dan environment adalah pola hidup masyarakat yang tidak sehat. Mereka memakan makanan yang tidak layak konsumsi dan kurang hygiene, misalnya kelelawar, tikus, kucing, dan musang. Lalu bisa kita ketahui bahwa tanpa mereka sadar, apa yang mereka konsumsi itu, pola hidup yang mereka terapkan itu telah membuat imunitas sistem imun tubuh mereka sendiri menurun, sehingga hal itu dapat memicu untuk ketidakseimbangan segitiga epidemiologi. Misalnya, jika sistem imun mereka turun, mereka akan mudah terserang penyakit karena banyak virus dan bakteri yang dengan mudahnya bisa masuk ke dalam tubuh mereka. Baik, sedikit penjelasan saya tentang segitiga epidemiologi. Terima kasih. Pada wabah ini, kelompok kami mengambil kurva common source. Poin yang pertama yaitu epidemi ini penyebarannya melalui sarana umum, misalnya air, udara, atau yang lainnya. Nah, untuk poin yang kedua bisa kita lihat di gambar grafik ini. Dari grafik tersebut kita dapatkan bahwa awal mulanya masuknya COVID-19 ke Indonesia itu pada tanggal 2 Maret hingga 24 Maret, yaitu terjadi peningkatan grafik yang sangat signifikan, di mana ini tuh masuk ke poin kedua, kurva common source. Poin yang ketiga, penyebaran kasus cepat terjadi dan penurunannya pun cepat. Yang keempat itu sumber infeksi COVID-19. Ini disebabkan karena virus coronanya sendiri, yaitu dia itu menyerang sistem pernafasan tubuh kita. Sumber infeksi COVID-19 itu bersifat karier, juga bisa pembawa, kayak asimptomatik itu juga sebagai sumbernya, juga bisa ditularkan dari manusia ke manusia dan dari hewan ke manusia juga. Adapun juga beberapa dari sumber yang udah aku baca itu ditularkannya itu karena misalkan si A ini sakit COVID-19, nah dan yang si B ini tidak sakit, nah akhirnya itu mereka bertemu atau mereka itu berpapasan atau mereka itu ngomong atau mereka itu intinya ada kontak gitu, jadi ya mereka itu bisa tertular dan tertular itu sangat cepat sekali. Adapun juga di usia kita yang muda atau masih bayi pun, masih umur muda banget, rajin olahraga, dia juga makanannya cukup, sehat, tapi karena ya mungkin kesehatannya, kebersihannya itu yang kurang, jadi virus itu tuh bisa nempel di situ, jadi kita bisa aja tuh kena COVID-19. Adapun juga yang terakhir, semisal kita nih dapat barangnya itu ada kumannya misalnya, tapi kita nggak langsung semprot atau kita habis nerima barang dari barang ke barang kita nggak cuci tangan, bisa aja tuh tertularnya tuh lewat itu juga, kita tuh dari luar atau habis berpergian jauh kena asap, kena bakteri apa di jalanan, tapi kita nggak langsung cuci tangan atau kita nggak langsung ganti baju atau apa ya, bisa aja tuh kumannya nempel juga. Kalau nggak kita cepet-cepet bersihin selama kurang lebih 8 jam, kita bisa aja tuh juga terkena COVID-19. Jadi jaga kebersihan. Yang kelima, biasanya terjadi pada satu tempat. Sebenarnya hanya ada di satu tempat, tapi misalnya ada warga dari negara terjangkit itu berpergian keluar kota atau keluar negeri, dia akan membawa virus tersebut keluar dari negara terjangkit, sehingga membuat tempat yang dikunjunginya itu bakal terkena wabah yang sama dari kota yang sebelumnya dia berasal, sehingga tidak hanya lagi di satu tempat, tetapi dapat menyebar ke tempat lain yang dia kunjungi, dan tidak hanya yang ia kunjungi, tetapi bisa saja seluruh dunia. Saya akan menjelaskan tentang 5
of Prevention tentang COVID-19, yaitu 5 level pencegahan tentang COVID-19. Yang termasuk 5 of Prevention COVID-19, yaitu yang pertama, Health Promotion, dan yang kedua, Specific Protection. Mau tahu? Yuk ikut! Yang termasuk Primary Prevention Health Promotion, yaitu gunakan sabun, lalu gosok punggung-punggung jari, lalu bersihkan kuku-kuku jari dengan mengunci dan usap jempol, dan bersihkan seluruh tangan dengan air. Jangan menyentuh daerah mata, hidung, dan mulut. Yang kedua, specific protection, yaitu hindari kontak terdekat bersama orang lain dengan jarak 1 meter. Gunakan masker apabila Anda sedang batuk. Menyemprot antiseptik untuk membunuh kuman di daerah telapak tangan atau daerah pekarangan rumah. Mengisolasi diri dengan di rumah aja melakukan aktivitas. Nah, itu dia 5 of Prevention COVID-19. Selamat mencoba! Mengapa kita harus membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan air bersih dan sabun? Karena kuman penyakit sangat mudah ditularkan melalui tangan. Pada saat makan, atau saat memegang-megang wajah, saat mengucek mata, saat memegang mulut atau hidung, kuman itu gampang masuk melalui itu. Tangan kita memang terkadang terlihat bersih oleh kasat mata, tapi nyatanya banyak kuman yang terdapat dalam tangan ini. Dengan mencuci tangan kita menggunakan air mengalir dan juga sabun, maka kotoran dan kuman ini akan rontok. Jika tidak menggunakan sabun, kuman masih tertempel pada tangan. Gimana sih cara cuci tangan yang benar? Simak ya! Nah, itu tadi video tentang cara bagaimana cuci tangan yang baik dan benar. Kapan sih cuci tangan itu dianjurkan? Yang pertama, setelah bersin atau batuk. Yang kedua, setelah melakukan aktivitas di luar rumah. Yang ketiga, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Yang keempat, sebelum dan sesudah makan. Yang kelima, setelah buang air besar atau buang air kecil. Dan yang terpenting, saat tangan kita kotor. Entah itu setelah memegang uang, setelah memegang handphone, atau setelah bermain dengan hewan. Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang APD. APD mempunyai kepanjangan alat pelindung diri. APD ini juga biasa disebut sebagai PPE, yang mempunyai kepanjangan Personal Protective Equipment. Fungsinya apa sih APD ini? APD ini punya fungsi untuk melindungi orang dari paparan infeksi. Untuk kasus ini, fokusnya adalah paparan infeksi. Siapa sih yang berhak untuk menggunakan APD ini? Yang diutamakan adalah tenaga medis seperti dokter, perawat, ahli gizi, atau siapapun yang berkontakan langsung dengan penderita. Untuk tenaga medis yang menangani pasien ODP atau orang dalam pemantauan, mereka membutuhkan kacamata Google, baju scot atau celemek bedah, handscoon, dan wajib menggunakan masker. Masker ini wajib digunakan untuk tenaga medis yang memeriksa ODP ataupun PDP. Jika menangani pasien suspek atau PDP karena mereka memasuki ruang isolasi, maka mereka menggunakan APD yang lengkap seperti coverall safety, baju coverall safety dari atas sampai bawah, lalu menggunakan pelindung wajah, kacamata Google, masker, dan juga handscoon dan boot. Jadi ini adalah masker yang digunakan untuk tenaga medis. Ini disebut sebagai particulate respirator.
Kalau ini yang digunakan untuk pasien. Pemerintahan negara di berbagai belahan dunia belum ada yang berhasil mencegah coronavirus dan pembatasan pandemi dari COVID-19. Keterlambatan reaksi dan kebijakan-kebijakan populis yang muncul demi membuat ekonomi tetap stabil ternyata dapat membuat kefatalan bagi perlindungan jutaan rakyat Indonesia. Pada akhirnya menuntut diri kita untuk melakukan suatu tindakan yang mengutamakan keselamatan diri dalam melawan dan mencegah COVID-19 dengan menggalakkan suatu program, yaitu gerakan diam di rumah. Karena ini merupakan satu-satunya cara efektif untuk mencegah penularan dari COVID-19 dengan tidak membiarkan virus ini menyebar kemana-mana. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang physical dan social distancing. Nah, WHO sudah menganjurkan atau mendorong masyarakat untuk menggunakan frasa physical distancing yang berarti menjaga jarak fisik daripada social distancing yang berarti menjaga jarak sosial. Nah, frasa ini diubah bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk tetap berhubungan melalui media sosial seperti itu. Nah, menurut WHO, gugusan perubahan ini adalah untuk menjernihkan pemahaman tentang perintah tetap di rumah saja bagi yang sakit. Namun bukan berarti memutus kontak dong dengan keluarga, teman, tetapi menjaga jarak fisik kita untuk terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Untuk itu juga WHO sudah menjelaskan tentang langkah menjaga jarak fisik dan mengarantina diri bila sakit itu jauh lebih baik untuk menahan penyebaran COVID-19 ini. Nah, namun bukan berarti orang-orang menjadi terisolasi secara sosial. Orang-orang tetap melakukan interaksi sosial dengan menggunakan teknologi informasi atau media sosial. Resiko yang terjadi di tempat umum biasanya karena masyarakat Indonesia itu kurang pemahaman dan kurangnya kesadaran, sehingga saat mereka sakit, misalnya nih ya, mereka sakit flu, mereka itu jarang menggunakan masker, atau saat batuk dan bersin itu tidak beretika, dan itu sudah menjadi hal yang biasa untuk masyarakat Indonesia. Sehingga virus-virus itu dapat menyebar dengan cepat dari individu satu ke individu yang lainnya. Dan masyarakat Indonesia yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan itu akan membuat virus-virus dan bakteri dengan cepat menyebar ke mana saja. Apalagi saat ini sedang mewabahnya COVID-19 bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Dengan masyarakat Indonesia yang jarang memperhatikan kebersihan lingkungan dan juga batuk atau bersin tidak beretika, itu dapat membuat jalan bagi virus-virus untuk cepat menyebar. Kami, Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia atau siapapun yang menonton video ini untuk tetap berada di rumah dan Keluar bila ada keperluan. putus rantai COVID-19. 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 Stay at home. Stay at home. Stay at home.